Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kelas Senyum dengan saya Gunawan. Kali ini teman-teman, kita masih membahas tentang psikotes. Tapi kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggambar pohon dalam tes psikotes ini. Jadi, menggambar pohon dalam psikotes suatu hal yang penting juga teman-teman, harus tahu apa syarat dan ketentuan dalam menggambar ini. Jadi apa yang menjadi cerminan dalam menggambar tes ini. Jadi itu teman-teman, sebelum kita masuki ke materinya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Kelas Senyum dan like dan share video ini agar saya semakin semangat dalam membagi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, sebelum itu kita mau tahu dulu apa itu sih tes menggambar pohon. Tes menggambar pohon itu sering disebut Baum test atau tree test. Adalah tes psikologi yang dikembangkan oleh Carl Coach. Jadi peserta tes diminta untuk membuat sebuah pohon yang kemudian hasil dari gambar tersebut akan dievaluasi dari berbagai aspek untuk menilai karakteristik kepribadian peserta tes. Jadi yang dinilai itu berbagai aspek. Jadi aspek apa yang akan dinilai itu? Jadi ada 3 teman-teman. Jadi 3 ini sangat penting untuk diketahui dalam menggambar pohon itu seperti apa. Yang pertama teman-teman, panduan yang pertama adalah seimbang perbandingan ukuran satu bagian pohon dengan bagian pohon yang lain. Jadi bagian pohon ini harus seimbang teman-teman. Semakin besar pohonnya, semakin besar batangnya, semakin besar daunnya. Seperti itu. Jangan besar batang, kecil daunnya. Besar daun, kecil batangnya. Artinya tidak seimbang. Jadi asas keseimbangan ini penting. Jadi harus perhatikan. Jadi dari dalam ukuran ini ada juga maksud dan ketentuannya teman-teman. Jadi gambar kecil menunjukkan kita berhati-hati, teliti, irit, atau juga kurang percaya diri teman-teman. Jadi kalau gambar kita sangat kecil, ukurannya kecil, itu tadi teman-teman, kita dianggap berhati-hati, teliti, irit, atau juga kurang percaya diri. Lalu bagaimana dengan gambar yang besar? Menunjukkan subjek atau orang yang buat tersebut adalah ambisius, terlalu percaya diri, berharap berlebihan dari apa yang dimiliki. Jadi artinya kita lebih baik jangan terlalu besar teman-teman, jangan terlalu kecil juga, sedang-sedang. Buat gambarnya sedang-sedang saja. Jadi itu hal yang paling bagus saya rasa. Lalu yang kedua apa panduan mengerjakan tes Baum ini? Yang kedua, kelengkapan bagian-bagian dari pohon. Bagian-bagian dari pohon tentunya ada buahnya, ada daunnya, ada batangnya, ada rantingnya, ada akarnya, seperti itu teman-teman. Jadi setiap bagian ini harus kita gambarkan seperti itu. Jadi semakin lengkap, semakin tinggi nilainya teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk menggambar pun teman-teman, kita harus memperhatikan posisi gambar kita. Jadi gambarnya seperti apa? Jadi ada satu kertas yang disuruh menggambar di kertas tersebut. Apabila kita menggambarnya bagian atas, itu menunjukkan ya kepribadian kita independen, memiliki banyak dorongan
dalam hidupnya. Seperti itu kalau di bagian atas kita menggambar. Lalu bagaimana dengan kalau kita menggambar bagian terlalu di bawah? Gambar bagian bawah menunjukkan pribadi yang realistis, praktis, kurang imajinatif, kurang kreatif, teman-teman. Jadi kalau itu kita menggambarnya di bagian bawah. Jadi lalu ada satu lagi, bagaimana kalau kita menggambar bagian tengah? Menunjukkan pribadi yang dapat mengatur diri sesuai kemampuan dengan situasi sekitar. Jadi seperti itu, berimbang dia. Jadi makanya kita harus gambar tadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, sedang-sedang saja. Begitu juga menggambar harus di posisi di tengah yang bagus, teman-teman. Seperti itu ya. Selain menggambarnya tadi harus lengkap semua. Lalu ada yang ketiga, teman-teman. Yang terakhir ini bagian yang terpenting juga, bagian yang terakhir, bagian ketiga adalah detail gambar. Apa ini detail gambar? Artinya semakin detail gambar kita semakin bagus. Jadi pada gambar kita ini detailnya seperti apa? Contoh ada gores-goresan pada batangnya, ada lubangnya, ada tunasnya, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi semakin detail ya teman-teman. Jadi sampai lubang-lubang pun kita gambar. Di pohon mungkin di batangnya ada lubang, kita gambar seperti itu. Jadi seperti itu. Itu membuat gambar kita nilai kita semakin tinggi. Lalu teman-teman, ada beberapa bagian yang harus kita pahami tentang penampakan atau tampilan gambar. Yaitu apabila gambar kita menjulang tinggi, menunjukkan itu tinggi harapan, cita-cita, dan cara berpikir beserta egonya tinggi, teman-teman. Jadi seperti itu. Apabila penguatan bagian atas, jadi apabila gambar kita bagian atas terlalu kuat, kita terlalu detailkan hanya bagian atas, itu ambisius dan energik. Apabila gambarnya berbentuk pendek melebar, cenderung suka kestabilan, konsisten, aturan, dan keamanan. Kurang suka bercita-cita tinggi yang sekiranya sulit menurut dia untuk tercapai. Jadi menurut saya gambarnya itu jangan terlalu tinggi juga, jangan terlalu melebar juga. Yang penting seperti kita ceritakan tadi harus proporsional, harus seimbang. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Seperti itu teman-teman. Lalu ada tambahan lagi tentang apabila kita memunculkan gambar tanah tersebut, di gambar tersebut itu menunjukkan rasa aman kita. Jika kita menggambarkan tanahnya lembut, menunjukkan kebahagiaan. Jika pohon digambar dalam pot, menunjukkan keinginan untuk berubah. Jika digambarkan di lembah, menunjukkan keinginan untuk diperhatikan. Jadi kita gambar dimanapun itu ada menunjukkan kepribadian kita seperti apa, teman-teman. Seperti itu. Jadi itu teman-teman, gambar yang kita buat perlu diperhatikan adalah bukan hanya harus bagus, tapi harus memiliki 3 nilai-nilai yang penting tadi. Itu harus yang diperhatikan, karena kalau gambar yang cantik itu gambar untuk seni, tapi kalau gambar yang memperhatikan 3 langkah atau panduan untuk menggambar tadi, itu membuat nilai kita tinggi, teman-teman. Jadi itu saja teman-teman. Sedikit sebelum mengakhiri, kesuksesan, kunci sukses itu adalah seberapa kuat kita untuk berusaha, seberapa kuat kita untuk belajar. Karena kesuksesan itu akan datang dengan usaha dan kesungguh-sungguhan kita. Itu saja teman-teman. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe channel Kelas Senyum, lalu share dan like video ini agar
saya semakin semangat untuk berbagi ilmu pada teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.